Preview. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Purworejo. Ini bagaimana perasaan Ibu mendapat kepercayaan untuk menjabat sementara Bupati Purworejo di Kabupaten Purworejo? Terima kasih Mbak. Jadi kalau tanya perasaan, jujur ya Mbak ya, harus jujur ya. Saya selalu mensyukuri apa yang ditugaskan kepada saya. Seperti yang tadi saya sampaikan di hadapan teman-teman, ya alhamdulillah saya mendapat kepercayaan untuk diberikan Pak Gubernur tanggung jawab yang agak beda banget ya, beda banget dengan apa yang selama ini menjadi tanggung jawab saya, dan itu menjadi tantangan buat saya. Satu hal yang saya syukuri, saya tambah punya ini banyak saudara banyak ya. Bagaimana Bu kesan Purworejo setelah Ibu sampai di Purworejo? Mbak, adem ya, mungkin juga ini hawanya juga sudah September ya, adem ya. Jadi ya saya merasa nyaman melihat kinerja dari teman-teman dengan Pak Sekda selama ini yang sangat dinamis dan bagus. Makanya saya enggak mau atau saya tidak ingin gitu ya, karena ditinggal Pak Bupati dan Bu Wakil cuti lalu kayak semangat gitu ya. Moga-moga saya berharap kehadiran saya di sini ya menjadi Bapak dan Ibu sekalian juga enggak beda, wis padha wae karo Pak Bupati karo Bu Wakil, jadi enggak menurunkan semangat, itu harapan saya. Ya, ini Bu. Terus ini Bu, apa rencana dan program prioritas Ibu selama menjabat di Purworejo yang sangat singkat ini? Oh iya, jadi saya ditugaskan selama 71 hari. 71 hari kalau dihitung minggu kan berapa, hanya 9-10 minggu ya, 9-10 minggu. Nah, tentu saya tidak bisa terlalu ambisius gitu ya Mbak ya, pengen segalanya semua, tetapi yang artinya yang sudah rutin berjalan dengan baik sudah, itu lanjutkan saja. Saya dorong, tetapi ada beberapa hal yang memang harus saya fokus untuk saya terjun langsung, antara lain penanganan COVID. Jadi semua kegiatan kemasyarakatan, pembangunan dan lain sebagainya kan ini kan sangat terdampak dengan COVID itu. Nah, kalau kita menangani simptomnya, yaitu ekonomi dan lain sebagainya yang sangat terpengaruh itu kan, di dalam waktu 70 hari ini juga mungkin nggak terlalu banyak terasa. Yang nanti bisa terasa itu kalau kita di hulunya, jadi bukan simptomnya tapi di hulunya apa, yaitu COVID jangan sampai malah naik nanjak gitu kan, malah miris. Nah, begitu kita bisa mengendalikan dari hulunya, harapannya kan itu nanti simptomnya juga bisa mereda. Artinya simptomnya itu ekonomi kan, kehidupan kemasyarakatan. Jadi fokus penanganan ini COVID, penyebaran COVID itu harus menjadi prioritas utama. Satu. Yang kedua, pilkada ini saya di sini kan mimpin ASN ya. Sesuai ketentuan ASN itu netralitas ASN. Nah, itu yang harus saya jaga dengan Pak Sekda ya, sesuai dengan ketentuannya. Jangan sampai teman-teman di sini agak lupa karena wis kulino gitu ya, wis kulino ya iso gitu. Nah, seperti ini ya, jangan. Nah, itu yang saya harus jaga. Itu yang recent agenda ya, di agenda yang setiap daerah juga seperti itu. Yang khusus yang di sini tuh, waduh bener saya ingin bisa membantu mendorong percepatan progresnya itu loh. Jadi karena dirasa menurut penilaian provinsi ini progres, waduh bener kok nggak ini ya, kok nggak bagus ya gitu, kenapa. Nah, itu ya
yang saya ingin stressingnya juga. Ini kan Ibu merupakan orang pilihan nih dari Pak Gubernur, dari Kemendagri juga. Tentunya dalam menjalankan tugas mungkin ada pesan khusus dari Pak Gubernur, mungkin selain dari program prioritas yang sudah disiapkan oleh Ibu, mungkin ada pesan khusus selama menjabat di Purworejo. Ya. Pesan khususnya, Bu, ini yang di luar yang itu ya Bu ya, gitu. Saya pengen menjadi, kalau tadi pada saat Pikon kan ada champion itu ya Pak. Champion itu artinya yang bisa mempengaruhi. Nah, Pak Gub mengharapkan ada nilai-nilai yang selama 2 bulan ini bisa saya bersama-sama dengan teman-teman di sini, nilai integritas, ya, transparansi, bagaimana mengelola kepemerintahan ini. Transparansi itu sangat perlu, karena disitulah kalau kita sudah terang benderang, disitulah nanti ASN itu bekerjanya ya dengan nyaman gitu ya. Jadi itu sangat penting, kepatuhan terhadap hukum, transparansi, kita harus proporsional mendudukkan yang ini seharusnya begini ya mestinya begini. Itu yang secara khusus dipesankan oleh Bapak Gubernur sesuai dengan tagline-nya beliau ini ya, ini tetap buatan korupsi, buatan ngapusi ya. Walaupun singkat 70 hari, tetapi kalau itu setiap hari kita gosok ya, kita gosok lah, gosok seperti ini ya. Moga-moga saja itu ada membawa inilah perubahan cara pandang misalnya. Itu yang hal khusus. Jadi terkait hal ini mungkin seperti tadi Ibu Pagi sudah nyidak kita yang ada di rumah sekda, mungkin ada harapan untuk aparatur. Ada beberapa ruangan yang masih iya. Jadi saya memang bekerjaan seperti itu. Kalau misalnya nanti Ibu mau berkunjung besok pagi jam ini, ya pasti kan ya sudah disiapkan. Saya pengen mengetahui segala sesuatunya itu as it is. Jadi ya apa adanya, biasanya kayak gitu. Jadi tadi teman-teman ya, kaget aku gitu. Iya, ini doneng bisa gitu. Nah, seperti itu. Itu salah satu cara yang tadi saya bilang, ada nilai-nilai yang seperti itu kan, mereka pasti juga termasuk tadi ada lorong itu lorongnya belakang. Ya Bu, ini efisiensi. Efisiensi ini kan diorang ini bangun kayak satu misalnya seperti tadi itu. Tadi Pak Panjenengan kan mendampingi saya, ini banyak catatan. Itu yang saya maksudkan tadi, apa Bu pesan-pesan khusus. Jadi kita juga harus membina dari dalam ASN. Masuk terapi untuk teman-teman untuk biar lebih disiplinnya meningkat. Iya, itu seperti itu. Terus cepat menanggapi. Kalau kecepatan dari ceritanya Pak Sekda kita sudah cukup bagus, tapi pastilah ada ruang yang bisa ditingkatkan. Selanjutnya Bu, ini kembali sedikit ke tadi COVID, terkait COVID-19. Mungkin ada langkah-langkah, kan sudah mendapat laporan dari Pak Sekda, dari gugus tugas juga, mungkin lewat Darmi, Pak Kasatpol PP. Mungkin ada langkah-langkah khusus ke depan supaya kita ini memang di gelombang kedua, katakanlah gelombang kedua ini sudah mulai ada tren terus kenaikan. Bahkan yang awalnya tidak ada kematian, sekarang sudah ada 23 yang meninggal. Mungkin ada langkah-langkah khusus dari Ibu. Jadi gini Mbak, langkahnya tentu saya akan mengikuti dan berbasiskan dengan Pak Bu Dr. Darmi kan sudah punya ininya ya Mbak ya, sudah punya rumusnya. Saya nanti karep saya ya nanti malah karu-karuan gitu. Jadi sesuai dengan apa yang harus dilakukan kalau situasinya seperti ini Bu. Nah
Nanti Bu Darmi akan memberikan masukan, Bu seharusnya begini, oke, yang ini. Di antaranya misalnya di dalam skala provinsi, tadi kan datanya menurut WHO kalau kita menganalisa dan kemudian mengambil langkah itu harus berbasiskan data yang dia bisa untuk dasar pengambilan keputusan ya. Nah, apa itu? Misalnya tracing PCR. Kalau kita data tracing PCR-nya itu tidak bisa dijadikan basis ya, tidak kuat sebagai basis untuk pengambilan langkah, kan ya nanti bisa salah. Nah, makanya yang pertama saya akan itu mendorong ya, ayo dengan dinas kesehatan kita lakukan tracing ya, dan swab PCR itu yang mendekati sebuah norma yang bisa dijadikan basis data untuk pengambilan kebijakan. Seperti kita targetnya kalau sesuai itu kan sehari 103. Nah, itu berdasarkan 1/1000 orang per minggunya. Jatuhnya seminggu itu ada 721 lah, sejauh mana kita bisa mendekati angka itu yang akan saya dorong terus. Kalau tidak bisa, apa sih kendalanya? Apakah memang orang ono sing di tracing? Kalau orang ono, ya saya akan minta bantuan. Kalau perlu, kalau misalnya kita Bu Darmi dinas kesehatan dan ini, wah ini sudah nggak ada Bu, misalnya seperti itu. Loh, masa kan nggak ada? Saya ya nggak bisa, wong saya bukan ahlinya. Maka kalau memang perlu ya saya akan minta bantuan tenaga atau minta bantuan provinsi untuk ikut menganalisa. Nek saya punya sebaran insiden seperti ini bagaimana caranya. Tapi kalau teman-teman di sini sudah bisa, oh Bu itu sebetulnya ini ya udah lakukan gitu. Maka saya akan cek setiap hari, karena kalau nggak setiap hari nggak bisa nututi. Kalau setiap hari kan oke, jatahnya seminggu. Hari ini misalnya maksudnya berarti besok ini Anda harus lebih giat lagi gitu. Setiap hari. Laporannya juga betul ya, setiap hari. Gitu. Terus ini juga terkait kan kita juga akan melaksanakan pilkada serentak. Tentunya mungkin selain netralitas ASN, ada hal-hal khusus juga yang harus dipersiapkan untuk agar pilkada nanti tidak berimbas nanti jadi klaster pilkada, dan juga pilkada bisa berjalan dengan baik, apalagi di masa-masa kampanye seperti ini. Ada trik-trik khusus. Iya, betul Mbak. Jadi Satpol PP dan dinas kesehatan akan bekerja di lapangan bersama-sama dengan nanti unsur kepolisian dan TNI sesuai dengan perintah di pusat ya, bahwa setiap daerah harus membentuk yang dulu gugus COVID itu sekarang Satgas COVID ya, Satgas COVID, di mana ketua satgasnya itu harus kepala daerahnya. Jadi nanti posisi kepala daerah sebagai kepala satuan tugas dengan wakil ketuanya itu dari unsur Forkompimda, itu nanti diharapkan itu ya bisa executingnya itu memang lebih terasa seperti yang kita lihat tadi di tingkat provinsi. Jadi nanti SK Satgas Kabupaten ini untuk penanganan COVID akan saya dengan Pak Sekda segera selesaikan supaya juga ada lambaran ini ya aturannya. Karena memang di Purworejo untuk Satgas memang belum 8 provinsi juga belum. Itu baru 2 atau 3 hari yang lalu kan ininya. Suratnya kami juga suratnya paling akhir nanti harus segera terbentuk 30 September. 31. Nah ini kan tinggal 2 hari, makanya saya yang itu
akan saya akan dulu itu SK-nya harus segera. Nanti begitu provinsi sudah ada kan bisa kita jadikan referensi. Oh unsurnya ini wes niru nek sing apik kan ndak apa-apa ya. Terima kasih Bu, ini untuk yang terakhir Bu. Ini mungkin Ibu tidak hanya dengan instansi dan lembaga yang ada, tapi juga terhadap masyarakat. Harapan ke depan selama 70 hari Ibu memimpin, masyarakat Purworejo itu seperti apa? Saya nggak yakin ya Mbak ya, dengan ada interaksi saya dengan masyarakat itu akan intens gitu, karena mungkin intensitas dengan masyarakat barangkali ya pada ini ketika misalnya Satpol PP dengan unsur Forpinda ketika itu mendorong menyadarkan ke masyarakat, mungkin saya sekali dua kali akan hadir di sana untuk mensupport, tetapi ya karena kondisi COVID seperti ini saya pun ya tidak bisa eksesif dalam artian ya harus bagaimanapun juga ini kan angelnya itu kan operasi yang sebetulnya tidak boleh tidak boleh operasi yang normal seperti biasa. Jadi saya berharap ya dengan perbaikan dari rumahnya ya, rumah birokrasi itu bisa membawa efek kepada masyarakat. Itu jadi iya pelayanan yang itu dari kami. Terima kasih sekali atas waktunya. Selamat bertugas di Kabupaten Purworejo. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, amin. Iya Mbak Rita juga sama teman-teman. Amin. Terima kasih Bu. Aduh,